Selamat pagi Abigail. Selamat pagi, Kak. Udah lama menunggu Abigail? Enggak juga sih. Ya. Cantik sekali, Masya Allah. Putri Ekowisata Indonesia, wah luar biasa. Tapi saya memang saya pengen wawancara Abigail, boleh kan? Boleh, Pagi boleh hari ini? banget, boleh banget. Tapi kita nyari tempat duduk dulu buat ngobrol-ngobrol ya, supaya lebih enak, lebih efektif kayak gitu ya. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lihat profil yang satu ini. Kalau begitu mari kita jalan Abigail. Ayo. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Redia Zahril dalam salah satu program kesayangan Anda di Net TV Sulsel. Apalagi kalau bukan perempuan biasa. Nah langsung dari Hotel Max One tentunya kita akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani salah seorang narasumber yang tidak kalah menginspirasi buat Anda semua. Siapa dia? Kalau begitu daripada penasaran, kita langsung saja kenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Wah, luar biasa. Ini ada keren pemirsa. Waduh, biru-biru ini luar biasa sekali. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini bernama Abigail Graciela Pasande, betul ya? Iya, betul Kak, betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita mau buat kesepakatan dulu nih. Okay. Ini panggilnya siapa nih? Abigail, Graciela, atau apa nih? Pasande. Bisa dipanggil Abigail. Abigail, Iya. Abigail ya? Iya. Oke, nah seperti tadi ya, saya perkenalkan ya, Abigail ini adalah seorang ambasador ya, seorang duta. Pokoknya banyak banget dutanya, banyak banget putri-putrinya. Dan yang terbaru ini adalah seorang Putri Ekowisata Sulsel 2022 ya, yang tentunya akan ke nasional mewakili Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa sekali. Saya pengen sebelumnya tepuk tangan deh. Nah, di pagi hari ini ya, pagi yang cerah dikelilingi pohon-pohon, luar biasa sekali, sejuk ya. Saya ingin mengawali pertanyaan saya dengan mungkin sebelum jadi putri nih, latar belakang pendidikannya Abigail nih, ini apa nih latar belakang pendidikannya? Mungkin dari TK kali ya sampai perguruan tinggi hari ini tuh apa aja nih? Boleh disebutkan atau dijelaskan ke pemirsa? Silakan. Oke. Untuk permasalahan latar belakang pendidikan, kalau sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Fajar, jurusan Hubungan Internasional, Prodi Hukum. Wow. Kalau kita runut ke belakang nih, SMA, SMP, SD, kalau TK. SMA, SMP, SD, TK kayaknya agak panjang sih, soalnya dari dulu saya ngikut sama orang tua kan, karena orang tua itu pindah-pindah kerjanya. Coba disebutin aja sekolahnya gitu, di mana aja gitu. Nah, waktu TK saya di TK Pertiwi Jakarta, terus SD setengah tahunnya saya di SD 02 Tuban Bali. Terus sempat di Bali sekolah SD.
Terus lanjut lagi sekolah di SD 162 Minangkatalu Masamba. Terus SMP-nya masuk itu kita di Palopo. Terus lanjut lagi SMA, sempat sekolah di Bogor. Iya, tapi cuma 2 tahun. Terus 1 tahunnya menuju kelulusan, itu kelas 3 SMA, itu saya sekolah di Kota Palopo, seperti itu. Kalau Terus kelahirannya sendiri dari mana nih? Kalau kelahiran saya di Masamba. Oh, saudaranya sama Evi? Iya, bukan. Iya ya. Iya. Oke, kalau aktivitasnya sekarang selain kuliah nih apa aja nih aktivitasnya Abigail? Oke, kalau untuk sekarang selagi saya misalnya kan ini libur ya, ya jadi saya lebih banyak ke persiapan untuk lomba nasional nanti di Putri Ekowisata, karena kan lombanya pada bulan 11, ada kemungkinan tanggal 25 akhir-akhir bulan, jadi saya lebih fokus untuk prepare, karena kan untuk prepare ke nasional itu bukan hal yang sedikit, Mudah ya? Ya bukan hal yang sedikit, Betul, bukan hal yang mudah dan pasti Betul. makan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, jadi saya kesibukannya sekarang lebih ke prepare untuk nasional. Di luar dari itu saya kayak mengerjakan job-job saya seperti endorse dan sebagainya seperti itu. Sebagai BA juga. Brand ambassador Iya, ya. brand ambassador. Wah, luar biasa sekali ini ya banyak banget kesibukan ya. Iya. Tapi sebelumnya kita akan kembali ya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial, TV masa kini. Nah, kita kembali nih ke narasumber kita, Putri Ekowisata Sulawesi Selatan, Abigail. Wah, tadi menarik sekali ya, ini berpindah-pindah sekolah ya. Iya, Pasti lumayan banyak pengalaman dari betul. kecil sampai hari Sampai ini. besar. Nah, sebelum kita ke duta-duta nih, mungkin saya pengen tahu nih untuk Abigail, waktu zaman sekolah pernah nggak punya komunitas atau organisasi, mungkin dari dulu sampai sekarang ini masih aktif atau gimana tuh, bisa dijelasin nggak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak. Untuk permasalahan masih aktif atau enggak, saya rasa sudah tidak ya. Karena kan dari cerita saya tadi, sekolah saya sudah berbeda-beda, Betul. berbeda-beda kota, dan sekarang saya posisinya di Makassar. Kalau untuk permasalahan aktif, kayaknya organisasi saya tidak ada. Karena pas SMP sama SMA itu saya hanya mengikuti pramuka gitu. Dance, ya anak ekskul kayak gitu. Nah, terus mungkin yang lebih aktif itu ya di luar dari sekolah, yang eksternal, itu pun pas saya SMA, pas kelas 3 di situ. Karena kan saya mengikuti modeling itu dari kelas 3 SMA. Wah. Semenjak saya pindah dari Bogor. Pas kelas 3 SMA itu saya sudah mengikuti modeling di situ. Dan sampai sekarang syukur puji Tuhan masih aktif. Kayak gitu. Oh, jadi lebih ke komunitas, ekstrakurikuler, Iya. pengembangan skill, pengembangan diri, lebih ke betul. seperti itu ya, ranah itu ya. Eksternal, Wah, walaupun begitu luar biasa ini dari masa ke masa, dari periode atau zaman sekolah sampai hari ini tetap aktif ya, Iya, tetap betul. produktif ya. Wah, luar Syukur puji biasa. Tuhan. Nah, boleh tahu nggak apa saja sih pencapaian-pencapaian di Abigail ini dari mungkin zaman sekolah sampai hari ini, boleh disebutin nggak ke pemirsa, silakan. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa, disebutin aja. Oke. Pertama, saya kan itu mengikuti lomba dari tahun 2019. Nah, syukur puji Tuhan itu saya kemarin lombanya sangat mendapatkan banyak gelar. Dimulai dari Putri Pariwisata Inner Beauty tahun 2019, terus runner up 2 Putri Pariwisata Kota Palopo. Terus selain dari itu kan saya kebanyakan juga brand ambassador seperti itu. Terus saya pernah menjadi Putri Pariwisata Lu Utara winner tahun 2021. Terus saya menang, terus mewakili kabupaten, lalu lanjut ke tingkat provinsi. Nah, pas di tingkat provinsi itu saya mendapatkan gelar sebagai runner up 1 Putri Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2021. Wow. Kayak gitu. Wow. Jadi saya pernah masuk juga dalam bidang pariwisata tahun lalu, tahun 2021 lalu. Kayak gitu. Tapi mungkin belum rezeki, kemarin hanya stuck di top 3 runner up 1. Jadi saya kemarin belum sempat mengharumkan nama Sulsel. Tapi semoga nanti di bulan 11 ini saya membawa ekowisata Sulawesi Selatan, semoga ya nanti.
place Amin, di amin, nasional. amin. Amin. Semoga ya, karena Iya. memang kita perlu berbangga nih pemirsa ya, ada anak bangsa, anak lokal Sulawesi Selatan yang pengen mengharumkan nama provinsi kita Sulawesi Selatan. Jadi kita perlu dukung nih ya. Nah, berbicara soal pendidikan, bagaimana sih pendidikan itu di mata Abigail khususnya untuk perempuan dari Iya. masa ke masa? Mm-mm. Sepenting apa sih Oke. untuk perempuan? Baik, terima kasih ya Kak. Menurut saya pribadi, pendidikan itu sangat penting. Walaupun sekarang ya tidak bisa dipungkiri, apalagi terkhususnya masyarakat Indonesia pasti menganutnya sistem patriarki. Ya. Iya, patriarki kan. Pasti apa-apa kayak ngapain berpendidikan, ngapain banyak pencapaian, kan ujung-ujungnya di rumah. Ya, seperti itu kan. Pendapat orang itu zaman sekarang seperti itu. Ya memang kita di rumah nanti pada ujungnya. Tapi saya percaya dengan saya meningkatkan kualitas diri saya sebagai perempuan, saya akan mendidik anak saya suatu saat menjadi lebih baik, begitu. Karena saya memang mengalami ya yang namanya bagaimana kesulitan hidup, bagaimana di lingkup saya, bagaimana kasus-kasus sekarang. Bagaimana kita lihat sudut pandang orang tua yang kurang terbuka luas. Saya tidak mau nanti ke depannya generasi kita akan terjadi seperti itu lagi. Jadi menurut saya pendidikan itu yang paling utama, terkhususnya kita perempuan. Walaupun ujung-ujungnya kita akan di dapur, kita ujung-ujungnya akan mengurus anak di rumah, tapi pendidikan itu berpengaruh sama karakter kita, pola pikir kita. Nah, itu nanti akan ditanamkan sama generasi kita yang ke depannya seperti itu. Maka dari saya sendiri sih pendidikan itu penting ya, seperti itu Kak. Ini semakin menarik, tapi kita tahan dulu pemirsa, kita akan kembali stay tune on Net TV Social TV masa kini.